Baik teman-teman, sahabat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah masuk ke satu bulan yang di dalamnya ulama pernah berdebat dulu kemuliaannya, apakah malam yang ada di bulan Sya'ban tersebut sebanding dengan Lailatul Qadar atau di bawahnya. Tentu kalau mayoritas Ahlus Sunnah meyakini lebih mulia Lailatul Qadar, namun perdebatan itu pernah muncul. Bahkan beberapa penafsiran Lailatul Qadar itu dianggap malam ini susah, malam pertengahan Sya'ban. Meskipun pendapat itu sahih ya. Dan kita beruntung kita sudah sampai di bulan ini, bulan Sya'ban. Semoga Allah panjangkan umur sampai ke Ramadan dan berlanjut ke Ramadan ke teman-teman yang melakukan Allah. Banyak pertanyaan di setiap tahun, jadi karena memori manusia sangat pendek, akhirnya hal yang dulu pernah kita jawab ya sekarang lupa lagi begitu ya. Dulu dijawab sekarang lupa lagi. Benarlah Allah mengatakan watawasau bil haq ya, tawasau itu dapat diartikan terus menerus saling mewasiatkan. Jadi tidak hanya berarti mewasiatkan secara sekali ya, karena di luar sana juga banyak yang mencoba ya kalau boleh disebut sosok berfatwa lah, karena dia nggak ngerti dibilang nggak ada, dianggap beramal di malam Sya'ban itu tidak sahih, bermaaf-maafan pada malam Sya'ban itu dianggap bid'ah. Padahal dia tidak mengerti dari mana pengambilan hukum dua hal ini, yang mulai Sya'ban dan juga bermaaf-maafan. Nah, maka di kajian pagi ini saya akan coba mengetengahkan beberapa riwayat ya teman-teman yang dapat kita temui dalam kitab hadis populer ya. Kalau ahli hadis ya atau peminat hadis yang mesti baca kitab-kitab tersebut, Sunan Abu Dawud ya, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, tapi lebih banyak dalam riwayat Imam At-Tirmizi. Hadis pertama yang mau saya bacakan diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Beliau mengatakan faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan ini saya tampilkan riwayat. Kalau di sini tidak ada faqadtunya, ini di riwayat Ibnu Majah. Sebentar, kita pakai riwayat yang pertama dulu. Kalau riwayat Aisyah faqadtu, aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian beliau mencoba mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah-rumah istri Nabi yang lain, enggak ketemu, ternyata ketemunya di kamar dan Nabi lagi qiyamul lail. Itu bagi satu riwayat ini. Riwayat Ibnu Majah juga. Ini Abdullah bin Amr. Berarti kita pakai riwayat yang ini aja ya. Ini riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yattali'ullahu tabaraka wa ta'ala azza wa jalla ila khalqihi lailatan nisf min Sya'ban. Allah taala yattali' itu kalau bahasa Melayu itu menilik. Kalau bahasa kita sekarang memperhatikan atau turun bisa juga ya. Tali'u ila muncul juga bisa, karena tulu berarti terbit. Yattali'u Allah muncul atau melirik kepada makhluknya Lailatul Nisf min Sya'ban, pada malam Sya'ban, pada malam pertengahan Sya'ban, fayaghfir li ibadihi, lalu Allah mengampunkan semua hamba-hambanya illa lisnain, kecuali dua kelompok. Yang pertama musyahin, yang kedua qatili nafsin. Yang pertama musyahin ini berarti orang yang bermusuhan, pemutus silaturahmi, atau orang-orang yang menyimpan dendam dalam hati, kebusukan hati, namanya musyahin. Wa qatil nafsin, dan orang yang zalim, membunuh manusia dengan cara yang tidak benar. Ini riwayat sahih meskipun sanadnya tidak kuat ya, karena dikuatkan oleh riwayat yang lain. Adapun sanad yang berikut itu riwayat Ibnu Majah. Ternyata saya tidak lupa men-screenshot yang riwayat Aisyah tadi, Abu Musa al-Asy'ari. Rasulullah SAW qala innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahid. Ini hadis hukum kualitasnya hasan ya. Kalau versi saya nih riwayat sahih li ghairihi, si muhakkiknya menilai hadisnya hasan. Di situ tertulis innallaha la yattali, sungguhnya Allah menilai muncul fi lailatin nisf min Sya'ban, pada pertengahan malam bulan Sya'ban. Fayaghfir li jami'i khalqihi, lalu Allah memberi ampunan untuk semua makhluknya illa lil musyrikin, kecuali bagi yang musyrik, baik itu syirik yang zahir, menyembah berhala, macam-macam lah ya, atau musyrik yang khafi, yang memasukkan Allah dalam hatinya tanpa dia sadari, atau musyahin, orang yang menyimpan kebencian, permusuhan di hatinya. Jadi kita barangkali kita nggak baikan dengan orang, oke, nggak masalah, tapi jangan menyimpan dendam dalam ini yang disebut musyahin. Syahna, orang-orang yang disebut dengan syahna. Lalu yang berikutnya riwayat Ibnu Majah juga disebutkan bahwa idza kana nisf min Sya'ban, di Abu Hurairah, fala shauma hatta yaji'a Ramadan. Jangan puasa sampai
datang Ramadan. Oke, kita cukupkan beberapa riwayat ini yang sempat screenshot ya. Sedangkan di hadis Imam Tirmizi, kalimatnya kalau tadi di Ahmad dan Ibnu Majah yattali'u, sedangkan di riwayat Imam Tirmizi yanzilu. Allah Subhanahu wa taala yanzil. Dan saya sudah jelaskan jauh-jauh hari, Allah bukan benda, maka ketika diartikan yanzil, turun, bukanlah turun berpindah dari atas ke bawah. Ya, Allah yang tahu maknanya, kita serahkan saja maknanya kepada Allah, dan kita tidak dibebani untuk mengetahuinya. Innallaha yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban. Allah turun pada malam pertengahan Sya'ban. Ila sama'i dunya, ke langit dunia, fayaghfiru li aksar min 'addi sya'ri ghanami kalbin. Ya, lalu mengampuni kepada semua hambanya. Itu dibuat istilah adat sya'ri ghanami kalbin, ya, sebanyak jumlah rambut yang ada di ghanam, ya, di hewan ternak bernama domba. Nah, teman-teman yang berkenan Allah, hadis ini bermula dari Sayyidatuna Aisyah bangun malam hari kehilangan Nabi. Faqatu Rasulullah lailatan faqarajtu fahidu wa bil baqi. Tiba-tiba ditemukan Nabi di Baqi. Di hadis lain, Sayyidatuna Aisyah muter, nggak ketemu, ternyata Nabi sudah pulang ke rumah Aisyah dan Nabi sholat. Nah, inilah dalil bahwa hadis Ibnu Majah juga ya, bahwa Nabi SAW menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan sholat. Dan kalau yang tadi di Baqi berarti Nabi ziarah. Nabi rafi'un ra'sahu ila sama, Nabi melihat ke langit, qala kunti taghfina ya haifallahu alaik wa rasuluh. Jadi Nabi bertanya waktu itu kepada Sayyidatuna Aisyah, apakah kamu khawatir Allah akan meninggalkan engkau gitu ya, atau Rasul meninggalkan engkau, kira-kira gitu kalau diterjemahkan secara bebas. Lalu Nabi berkalamlah dengan kalam itu, Allah turun pada malam nisfu Sya'ban lalu mengampuni semua hamba sebanyak bilangan yang disebutkan tadi. Kemudian juga ada riwayat yang hampir mirip juga bahwa Sayyidatuna Aisyah dan juga sahabat-sahabat yang lain meriwayatkan bahwa Allah Ta'ala menetapkan malam nisfu Sya'ban itu ajal, rezeki, dan segala macam lah. Di sini dapat kita cari dalam beberapa sanad, namun yang sahihnya nanti ada di riwayat Imam Abu Dawud. Nah, yang kita temukan dalam riwayat Imam Tabarani ada sebuah ungkapan, ya, ini faedah menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Man ahya latai al-aidain wa lailatan nisfi Sya'ban lam yamut qalbuhu yawma yamutul qulub. Siapa yang menghidupkan qiyamul lail pada malam Aid dan malam nisfu Sya'ban, maka hatinya tidak mati ketika hati orang lain mati. Hadis ini kita teliti, betul hadisnya ternyata tidak kuat, cuma ini dijadikan oleh para ulama memperkuat hadis-hadis yang tadi. Hadis yang ada di riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi, dan Ibnu Majah. Maka hadis ini meskipun dhaif, yu'tabar bihi wa yubalagh fi targhib wa tarhib. Di hadis ini boleh dipakai untuk memotivasi. Dalam riwayat lain itu ditambahkan kalam yang berasal dari Imam Ibnu Asakir. Ibnu Asakir meriwayatkan dari Abu Umamah dari Nabi SAW, khamsu layalin. Jadi ada 5 hari, la yuraddu fihin doa. Doa-doa ditolak. Maka ulama kita mencoba untuk mencari malam ini. Apa saja malam itu? Ya. Salah satunya Lailatan Nisf min Sya'ban. Salah satunya adalah malam nisfu Sya'ban, ya, termasuk di situ malam 2 malam Id, ya, Lailatul Qadar, dan malam-malam yang lain. Teman-teman dimakan Allah, ada satu riwayat lagi diriwayatkan oleh Imam Tirmizi juga secara mukhtasar bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan kalam yang mirip tadi, wahai Humairah. Nabi memanggil Sayyidatuna Aisyah dengan panggilan sayangnya, wahai istriku yang berpipi merah, gitu. Maksudnya itu imut-imut, ke versi yang kemudian muncul dalam lagu Aisyah itu. Apakah engkau tahu bahwa pada malam ini adalah utaqa minan nar, ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka sebanyak bilangan yang tadi, rambut domba. Tapi tidak berlaku pada 6 golongan orang. Pertama, mudminu khamr, yang menyimpan khamar. Jadi jangan coba-coba menyimpan khamar. Termasuk dia berkaitan dengan khamar. Bagaimana dengan tape? Ya, tape nggak masuk bagian khamar. Wala'aq walidai, wala'aqun li walidai. Tidak pula orang yang durhaka kepada orang tua, wala musirrun ala riba, yang berulang-ulang udah kecanduan mengkonsumsi riba. Riba di sini riba yang sudah pasti, riba jahiliyah, seperti pinjaman-pinjaman online. Adapun persoalan bank itu bagian dari perdebatan ahli fikih, ya, saya nggak masuk ke sana. Zina, atau orang yang bolak-balik melakukan perbuatan fahisha tanpa bertobat, ya. Wala musarim, dan tidak pula orang yang musarim, sarama artinya qata'a, orang yang memutus silaturahim. Wala musawwir, dan orang yang musawwir yang membuat patung untuk disembah. Wala qattat, itu juga penyebar fitnah. Jadi penyebar gosip, penyebar hoax. Nah, ini nggak ada penampunan malam nisfu Sya'ban. Hadis ini pas kita cek, betul ternyata hadisnya emang
agak sedikit lemah ya. Tapi jika kita gabung dengan riwayat-riwayat yang tadi, maka dia menjadi hasan li ghairihi. Kenapa? Karena ada hadis yang sahih, ada hadis hasan, dan ada yang dhaif. Lalu Imam Ibnul Jauzi ya, dalam kitab beliau At-Tabsirah mengatakan, "Waz-zahir minal musyahin annahu alladhi bainahu wa baina akhil muslim ada." Orang-orang yang syahna, tadi yang ada kalimat syahna, orang yang di kolbunya ada permusuhan kepada saudaranya sesama muslim. Teman-teman yang dimuliakan Allah, berdasarkan hadis-hadis ini, maka nisfu Sya'ban kemuliaannya disepakati oleh para ulama hadis ataupun ulama fikih. Maka orang-orang yang masih mempermasalahkannya, ini kita curigai dia memang tidak mengerti sama sekali ilmu hadis ya, dan ini sangat menyedihkan sebenarnya. Dia tidak paham, tapi dia kemudian berfatwa dengan ketidakfahamannya itu, dan ini tidak benar ya, dan kita mesti mengkritisi dan mengingatkan orang-orang yang seperti ini. Tapi saya juga harus mengingatkan teman-teman yang bukan Allah bahwa meskipun di sini ada hadis yang sahih, tetapi hadis yang palsu juga ada tentang nisfu Sya'ban. Nah, ini yang agak mesti, walaupun pahit kita harus sampaikan, walaupun berbeda dengan tradisi orang awam kebanyakan, kita harus sampaikan semua hadis yang menyebutkan tentang tata cara sholat, jumlah rakaat pada malam nisfu Sya'ban, semuanya dhaif. Apalagi riwayat menyebutkan baca rakaatnya 100, bacanya 10, itu juga dhaif. Tapi kalau ada orang yang mau sholat pada malam itu 100 rakaat baca 10, bukan karena hadis palsu itu boleh. Nah, ini harus dibedakan. Saya mau sholat misalnya 100 rakaat, bukan berdasarkan riwayat-riwayat yang tadi. Itu sangat dianjurkan, sangat boleh sekali. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, ini perbedaan antara beramal dan hadis dhaif. Oleh teman-teman yang dimuliakan Allah, silakan hidupkan malam nisfu Sya'ban, tapi jangan terjebak pada hadis-hadis yang dhaif ya, yang lemah, yang sampai kepada derajat dhaif jiddan, dhaif yang boleh kita sebut la yu'mal bihi wa la yuhtajju bihi, yang tidak boleh diamalkan, tidak boleh dijadikan hujjah. Adapun di luar itu maka boleh saya sholat berapa rakaat saja malam itu, maka ini sangat dianjurkan. Hal yang paling dianjurkan malam itu berarti dua. Pertama, amal zahir, yaitu sholat, qiyamul lail, baca Quran, mengaji juga boleh, berkajian, bersolawatan. Dan yang kedua, amal qalb. Amal kolbu di situ dibagi dua. Pertama, membuang kesyirikan. Syirik ini jangan dibayangkan orang penjimat, nah itu syirik khafi. Ada syirik khafi yang lebih bahaya. Saya meyakini bahwa obat yang mengobati, yang menyembuhkan. Saya meyakini bahwa dokter yang menyembuhkan, kiai yang menyembuhkan, ini juga syirik khafi, yang harus dibuang. Begitu juga riya beramal karena orang-orang yang terjebak kepada hal-hal tersebut tidak dapat ampunan, karena Allah mengampuni kepada semua hambanya kecuali dua kelompok ini, limusyrikin au musyahid, orang syirik atau musyahid. Lalu amal hati yang kedua adalah salamatus sadr, menyelamatkan qalbu, membebaskan qalbu dari kebencian, kekesalan, dendam. Saya yakin semua kita punya masalah dengan orang, semua kita mungkin ya barangkali dendam kepada orang, emosi kepada orang. Kalau udah masuk di bulan ini dibuang aja, dimaafkan, dilepaskan. Kalau itu kita lepaskan, insya Allah kita akan merasakan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah mengampuni kita insya Allah. Ciri-cirinya satu, hilang. Jadi ciri-ciri orang yang diampunkan pada malam ini itu dia terbebas dari kesyirikan, dan hatinya itu nggak menyimpan lagi rasa dendam ataupun semacam kebencian lah kepada makhluk. Nah, maka teman-teman yang melakukan Allah, ini kira-kira amal kita di malam tersebut. Dan amal yang kedua ini yaitu amal qalbu, tidak syirik dan tidak menyimpan dendam. Itu lebih utama daripada sholat 100 rakaat. Namun bukan berarti kalau kita hatinya sudah begitu nggak perlu sholat. Nabi SAW dalam riwayat Sayyidatuna Aisyah disebutkan beliau sholat lama sekali, bacaannya panjang sekali, doanya juga sangat panjang. Ya, di riwayat Imam Ibnu Majah dari Sayyidatuna Aisyah. Dan yang uniknya Syekh Albani aja menghasankan hadis ini. Hadis ini bisa diartikan bahwa pada malam nisfu Sya'ban Nabi sholat, maka dianjurkan sholat malam. Tapi berapa rakaatnya tidak disebutkan. Oke, teman-teman bukan Allah. Lalu sebenarnya ada rahasia, ini yang terakhir yang saya sebutkan tentang bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu boleh disebut sebagai bulan laporan amal tahunan.
tidak hanya itu, bulan revisi takdir. Jadi takdir kita itu direvisi pada bulan-bulan takdir setahun ke depan. Maka siapa yang meninggal, siapa yang akan kena corona, meninggal kena corona, hidup, siapa yang hamil, siapa yang melahirkan, itu sudah ada dan ditentukan di bulan Sya'ban. Maka orang-orang tertentu terkadang kalau Allah izinkan dia mengakses ini, tidak Allah kasih tahu, kadang-kadang sudah mengerti bahwa akan lahir begini, akan muncul begini. Dan itu terjadi misalnya kepada Bapak Mas Wali, beliau di seorang di Uzbek di Bukhara, namanya Qasr al-Arifan. Apa kata beliau? Saya mencium kelahiran seorang wali masa nanti. Ternyata benar, tidak lama setelah itu lahirlah Al-Imam Muhammad Bahauddin Shah Naqsyabandi, salah satu ulama mengajarkan zikir lembut yang kemudian disebut aliran zikirnya dengan Naqsyabandi. Jadi ada ulama tertentu yang Allah izinkan. Karena Abu Bakar termasuk orang yang dapat ilmu ini. Abu Bakar bertemu seorang perempuan, lalu Abu Bakar mengatakan, oh ini anak bakal jadi laki-laki dan lain sebagainya. Padahal hakikatnya yang tahu alam gaib cuma Allah. Salah satu yang gaib adalah isi kandungan si perempuan. Tapi jika Allah mengizinkan hambanya, maka sangat mungkin. Begitu juga terjadi pada wali-wali yang lain. Maka pada bulan ini mintalah doa yang sangat mencakup semuanya. Jadi teman-teman, ada doa yang cakup semuanya. Pertama yang sudah kita hafal, Rabbana atina, itu ya. Nah, ada doa yang kedua yang sangat bagus kita baca, yaitu Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku minta al-'afwa, kelebihan, kecukupan, maaf dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Di doa-doa yang ini juga padanya Allah as'aluka al-'afwa wal akhirah, tambahkan kata din. Maka teman-teman, Allah, saya sarankan untuk kita membaca doa-doa seperti ini. Tidak mesti bahasa Arab, tapi yang penting ada yang dibaca. Semoga kita termasuk orang-orang yang menghidupkan Lailatul Nisfi Sya'ban dengan amalan-amalan yang bermuara kepada dua hal ini, amal zahir ataupun amal yang batin, yang kalau kita ya, kalau tadi Buya menganjurkan doa yang mencakup semua keperluan, kemudian doa ampunan keselamatan dunia akhirat. Nah, dalam praktek terutama di Jawa, di pedalaman itu, mereka karena kesulitan teknik-teknik doa segala macam itu, akhirnya mereka melakukan dengan cara kebijaksanaan lokal. Nah, kebijaksanaan lokal itu kadang-kadang dinilai bahwa itu adalah bertentangan dengan syariah. Barangkali hal semacam ini yang perlu kita pahami, mana-mana kebijaksanaan lokal yang melanggar syariah dan mana-mana sebenarnya yang masih bisa diterima. Oke, baik, betul. Ya, Sya'ban itu kan bahasa Arab. Ketika ajaran Islam masuk ke negeri kita, kemudian ulama karena tahu para arwah itu ditiupkan, kemudian bersama dengan buku lahir ditentukan pada bulan Sya'ban, maka muncullah doa-doa terhadap yang terdahulu ya, dan juga yang bakar lahir. Maka bernamalah bulan Sya'ban oleh orang-orang tempatan, misalnya Ruwahan. Ruwahan itu dari kata arwah. Kalau kita bijak sedikit, itu bukan persoalan bid'ah ya. Justru itu menunjukkan bahwa Islam sudah masuk lama di negeri kita, lalu menjadi dialek lokal. Dialek lokal yang tadinya bulan ruh nih gitu. Kemudian disebut dengan bulan arwah, lama-lama jadi ruwah. Wah, kenapa? Karena biasanya yang memimpin zikir baca ila arwah, fulan, akhirnya berubah jadi ruah. Sama kayak orang baca Maulid Nabi di Banten, salah satu wilayah di Banten itu orang nyebut Maulid Nabi itu dengan asyrokolan. Kenapa? Karena orang sana baca asyrokol alaina, maka dia ambil asyrokolan. Istilah-istilah begitu adanya. Jadi kita jangan terlalu kaku dalam memahami agama, karena Nabi mengatakan halakal mutanatti'un, orang-orang yang binasa itu kenapa? Karena dia mutanatti', terlalu detail, terlalu ketat, perfeksionis, dan itu terjadi akhirnya menolak apa yang Bapak sebut tadi, kearifan lokal. Jadi apa yang kita lakukan ya kita teliti dulu. Meneliti itu kan tidak hanya di satu arah, satu teks. Nah, maka ada istilah hari ini di kampus-kampus Islam, living sunnah. Living sunnah itu ajaran-ajaran Nabi yang sudah menjiwa di masyarakat, tapi bisa jadi sudah berubah, bisa jadi masih sesuai dengan namanya, termasuk yasinan, living sunnah sebenarnya. Cuma hari ini banyak orang yang ngaku bersunnah tapi tidak paham apa yang disebut kearifan
sifat lokal dalam bentuk living sunnah. Jadi realitas pengaruh sunnah yang sudah mendaratkan di masyarakat. Misalnya di kampung-kampung Betawi sekitar Jakarta dan sekitar ya, Jabodetabek, itu sampai ada semacam jargon. Kalau Betawi ya harus hafal Yasin, bisa silat dan bla bla bla. Itu sebenarnya bagian dari keberhasilan Islamisasi yang sudah kemudian menjadi istilah-istilah lokal. Salah satu istilah lokalnya yaitu Yasinan, termasuk tahlil jadi tahlilan. Tadi asyrokolan, mengirim doa arwah disebut ruwahan. Ya. Itu bagian dari kearifan lokal yang semuanya diambil dari kebeningan sunnah Nabi yang sudah berubah istilah. Jadi tidak masalah istilah itu kan huruf. Itu sebabnya ulama kita sangat bijak. Jauh-jauh hari sebelum Islam masuk ke negeri kita, Imam pengarang kitab Al-Waraqat misalnya menyebutkan ada yang disebut huruf. Huruf itu tradisi, tapi huruf dekat dengan arif, maka boleh disebut keurufan, kearifan kan kebijaksanaan. Keurufan, uruf berarti sesuatu yang sudah ditradisikan berdasarkan budidaya pekerti masyarakat tempatan. Jadi nggak masalah Pak. Tinggal nanti kalau ada yang munkar kita beri. Kalau ada di sana pertangan kita sempurnakan. Kalau emang kita paham. Kalau nggak sepakat kita nggak usah ikut aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam. Ya, mohon izin bertanya Buya. Tadi kan sampaikan bahwa di bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana Allah merubah takdir ya. Nah, merevisi ya bahasanya lah. Iya. Nah, bagaimana hubungannya dengan ayat Allah yang mengatakan Allah tidak akan merubah sebuah kaum sampai kaum itu merubah nasibnya sendiri. Ya. Nah, sedangkan sepengetahuan saya bahwa Allah sudah menetapkan takdir seseorang dari lahir ya, bahkan sebelum dia lahir. Jazakallah Ustaz. Betul Pak Akbar ya. Iya. Perlu digarisbawahi kenapa ada takdir dan Allah mengatakan lewat lisan Nabi jafatil aqlam bahwa pena takdir sudah kering. Kalau belajar sifat-sifat Allah, itu sebabnya belajar sifat Allah hal yang wajib ketika membahas takdir. Jadi Allah Ta'ala ketika menentukan takdir, Allah Ta'ala mempraktekkan dua sifatnya, yaitu qudrah dan kehendak. Dan ini masuk ke dalam sifat yang disebut sifat wajib pada Allah. Pembagian ini sebenarnya untuk pemetaan di dalam pikiran kita, maka ulama kita supaya kita nggak tabrakan dengan sifat-sifat lain, dibagilah ada sifat wajib. Ternyata kan ada sifat yang disebut sifat jaiz. Jaiz itu secara bahasa boleh, harus kalau bahasa Melayu lama. Tapi jarang yang membahas apa itu sifat jaiz. Sifat jaiz ini boleh saya sebut dengan hak Allah secara unlimited. Jadi Allah itu tidak dibatasi oleh takdir yang dia tentukan kepada makhluk. Jadi takdir itu batasan makhluk, bukan batasan khalik. Nah, ini penting. Jadi takdir itu batasan untuk makhluk, bukan batasan untuk khalik. Bisa saja Allah Ta'ala membataskan kita dengan A, B, C, D. Tapi dengan syafaat Nabi Muhammad SAW, kemudian Allah rubah semua. Dan itu terjadi. Secara ilmu takdir, ada orang yang akan masuk neraka karena dia meninggal belum sempat beramal. Ketika dia dihisab dan ditimbang, nggak ada amalnya. Hadis Imam Tirmizi. Tapi Allah menggunakan hak jaiznya. Kenapa? Allah memandang tidak hanya ke zahir, Allah memandang ke fisik, ke kolbu. Ternyata di kolbu orang ini tersimpan nama Allah dan syahadat kepada Allah SWT. Lalu Allah katakan, buka isi kolbunya, timbang. Ditimbang lebih berat daripada semua dosa-dosa yang dilakukan. Maka Allah memberi hak orang ini dengan hak jaiz. Nah, itu langsung syafaat dari Allah. Jadi syafaat dari Allah ini yang disebut hak jaiz. Di dunia juga sama, orang bisa berubah itu dengan hak jaiz. Nah, begitu juga kita sering dengar Nabi memberi syafaat. Itu disebut dengan hak jaiznya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kira-kira seperti itu cara memahami takdir. Jadi takdir itu betul sudah ada jatahnya untuk makhluk. Tapi kan itu nggak berlaku pada Allah. Allah boleh saja merubahnya kapanpun Allah mau. Namun perubahan itu hanya bisa dengan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana ayat Allah tidak merubah satu kaum sampai dia merubah apa yang dalam dirinya? Ini yang disebut keyakinan dan baik sangka kepada Allah. Orang yang punya dua ini, Allah akan berikan syafaat kepada Nabi untuk merubah kehidupan baik zahir ataupun batin, dunia ataupun akhir. Insya Allah. Wallahu a'lam. Boleh dilanjut Buya? Ya. Saya bertanya. Beliau Buya sampaikan syafaat Buya.
sepemahaman saya syafaat itu bukannya diberikan ketika sudah tiada kita di dunia ini ya. Nah, sedangkan takdir itu kan, kalau perubahan takdir yang dimaksud berarti semasa kita hidup ya Bu ya. Bagaimana ya penjelasannya? Juga syafaat dari Rasulullah itu tidak ada batas dunia akhirat. Contoh, Sayyidina Ali mau sholat asar karena perang, beliau udah telat sholat asar, udah mau terbenam matahari. Lalu Rasulullah berbicara kepada matahari, wahai matahari, akhirkan terbenammu. Nah, itu syafaat juga. Jadi syafaat ini ada banyak macamnya, ada 10 pembagian syafaatnya. Kalau dibagi-bagi ada syafaat berbentuk ayat, yaitu mukjizat, ada syafaat berbentuk pembebasan dari kayak tadi, syafaat dari Allah, ada syafaat uzma, ada syafaat kubro, ada syafaat di atas siratul mustaqim, ada macam-macam. Jadi kalau dibagi lumayan banyak, nanti turunan dari syafaat itu banyak lagi. Nanti kalau saya ada waktu, kita bahas khusus tentang macam-macam syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti tolong diingetin nanti Pak Pengurus, kita membahas khusus apa aja sih syafaat Rasulullah. Dan syafaat Rasulullah itu masuk ke sifat jais Rasul. Kan Nabi ini punya 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil. Nah, yang kelima itu apa? Sifat wajib, maka ada sifat jaisnya yang kelima. Nah, sifat jais inilah sebenarnya syafaat. Ini yang jarang dibahas orang sebenarnya. Jais ini juga berarti sisi manusiawi Nabi, tapi juga sisi kerohanian Nabi yang unlimited. Lewat Nabi itulah kita bisa meminta perubahan besar. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira begitu Pak Akbar ya. Jazakallah barakallah Bu ya. Terima kasih. Juga miskin. Saya boleh tanya Ustaz? Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tadi berkenan dengan mengenai syafaat dari Nabi. Bagaimana kita bisa mendapatkan syafaat dari Nabi untuk bisa merubah takdir, Ustaz? Terus kemudian yang kedua, sehari sebelum nisfu Saban, kita apa disunahkan untuk berpuasa? Syukran, Ustaz. Ya. Merubah takdir. Sebenarnya takdir itu, kalaupun berubah kan dia berubah jadi takdir lagi. Ini kalam diambil dari hadis Bukhari, kisah Sayyidina Umar ketika menghindar dari satu negeri yang terkena taun, wabah penyakit yang nggak ada apa-apanya, corona ya sebenarnya saat itu. Lalu beliau ditanya oleh seorang sahabat, apakah engkau lari dari takdir Allah? Beliau menjawab, saya lari dari satu takdir, pindah ke takdir yang lain. Jadi kita itu mau lari kemana aja, mau merubah apa aja, itu takdir juga. Jadi kita sebenarnya diberi hak beberapa untuk memilih takdir. Tapi takdir kita yang kita pilih nggak keluar dari garis besar takdir Allah. Jadi ada yang disebut takdir besar, ya. Nah, takdir besar ini bisa kita pilih. Ya. Kalau ulama kita membaginya menjadi takdir mu'allaq, ya, digantung, disebut takdir besar. Nah, ada yang sudah terjadi, misalnya kita terlahir sebagai orang Asia Tenggara, orang Melayu, orang Jawa, orang Sunda, orang Betawi, orang Padang, orang Makassar, orang Sulawesi, orang Ambon misalnya. Itu kan nggak bisa dirubah. Nah, itu takdir yang sudah qat'i, yang sudah mubrom, ya. Tapi untuk masa depan kita bisa merubah takdir dengan izin Allah. Tapi merubah takdir sebenarnya hanyalah berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Ya, jadi sebenarnya tidak keluar dari takdir sendiri. Ya, ini tolong jangan salah paham. Dikira merubah takdir kita keluar dari jalur takdir, enggak. Sekarang misalnya nih kita merasa kok hidup gini-gini aja. Tapi ada orang yang dengan berpikir begitu dia bisa mengalami perubahan. Nah, ini perubahan dia masih dalam garis takdir yang besar atau takdir mu'allaq, takdir yang masih awal gantung. Yang kedua tadi, apakah benar dianjurkan berpuasa pada Syaban? Kalau di hadisnya malah ya, kumu lailatahu, bangun malamnya, ya, puasa siangnya. Siangnya itu apakah siang sebelum atau siang setelah? Ini juga diperdebatkan ulama. Dan setelah kita teliti, walaupun ada di kitab sunnah, tapi hadisnya dhaif. Boleh nggak beramal dengannya? Boleh, tapi tidak meyakini bahwa itu benar-benar berasal dari Nabi SAW. Begitu kaidahnya dalam beramal dengan hadis dhaif. Jadi betul dianjurkan, cukup kita katakan saya berniat mengamalkan ini karena mengikuti ulama yang mengamalkannya. Jadi ada satu rahasia dalam ilmu fikih dan hadis yang jarang dipahami orang hari ini. Kalau ada hadis dhaif, lalu ada ulama beramal, maka yang kita ikuti bukan hadisnya tapi ulamanya. Mengikuti ulama lebih utama daripada mengikuti hadis yang dhaif jiddan, dhaif yang sangat lemah. Saya kira begitu, ya.
Itu sebabnya Imam Tirmizi sering menilai hadis ini sahih cuma karena ada ulama salaf yang beramal. Dan semua ulama hadis sepakat hadis tentang nisfu Sya'ban diamalkan oleh para ulama. Ya. Jadi tentang puasanya itu hadisnya kalau kita mau menggabungkan dengan hadis yang ada di riwayat yang lain yang sahih, idza balagha nisfu Sya'ban fala tasumu, jika sampai nisfu Sya'ban maka jangan puasa. Maka jika digabung dengan hadis tadi, lebih tepat puasanya sehari. Misalnya hari ini puasa, malam nanti nisfu Sya'ban gitu. Tapi kalau kita mau hati-hati, sekarang puasa, besok puasa juga apa-apa, nanti akan masuk ke dalam puasa bid, bisa juga masuk ke dalam puasa tengah bulan. Jadi itu masih banyak celahnya. Jadi teman-teman, ilmu fikih ini agak unik, nggak bisa pakai hadis A, dia pakai hadis B, nggak bisa pakai hadis B, dia pakai hadis C. Sehingga tidak ada yang kemudian kata bid'ah itu menjadi mudah keluar dari mulut seorang yang mengerti fikih dan usul fikih. Ya, wallahu a'lam. Tafadhal. Waalaikumsalam. Ya, izin bertanya ya. Ya. Ini mohon maaf tadi terlambat ikut pengajiannya Buya ya. Ada 3 pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Buya. Yang pertama, bagaimana sih kesimpulan hadis tentang nisfu Sya'ban? Jadi amalan apa saja yang dapat kita laksanakan di bulan tersebut? Kemudian yang kedua, tadi dikatakan ada syafaat, ya. Ada yang menyebutkan bahwa syafaat tersebut bisa diperoleh dari ulama. Bagaimana penjelasannya Buya? Kemudian yang ketiga, tentang takdir Buya ya. Bagaimana takdir orang yang bunuh diri gitu. Sehingga istilahnya siapa yang lebih berdominan gitu, orang tersebut melakukan bunuh diri tersebut. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tentang hadis Sya'ban, bahwa hadis tentang Sya'ban hadisnya ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, dan ulama sepakat bahwa nisfu Sya'ban adalah malamnya setelah Lailatul Qadar. Ya. Kenapa? Rahasianya di dalamnya ada malam ampunan. Ampunan ini yang kita cari, jadi jangan remehin kalau ada hadis tentang ampunan, karena kalau kita dapat ampunan ya kita bisa jadi wali Allah, jadi kekasih Allah. Yang kedua tadi saya lupa ada kalau kebanyakan. Tentang syafaat dari ulama. Syafaat ya, syafaat ulama. Itu ada di hadis Bukhari Kitab Tauhid, bab tauhid, bahwa syafaat itu selain dari Allah itu ada 3. Pertama dari nabi, malaikat, dan orang-orang beriman. Ya, al-malaikatu wal anbiya wal mu'minun, begitu di hadisnya. Di hadisnya didahulukan malaikat. Ya, Kitab Tauhid cerita tentang wujuh yauma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Tidak ada satu bab di Sahih Bukhari tentang memandang wajah Allah Ta'ala, dan sampai kepada bab tentang pencarian syafaat. Nah, itu kan bahasa hadis. Nah, sebenarnya kalau bahasa ahli qalbu itu dipertegas, itu pencarian ma'rifat sebenarnya. Nah, maka bentuk syafaat dari ulamanya gimana Buya? Bentuk syafaat itu. Coba perhatikan kalimat hadisnya. Allah mengizinkan memberi syafaat kepada malaikat, nabi, dan orang beriman. Nah, orang beriman di situ siapa? Ulama dan teman, sahabat. Ya, jadi tidak hanya ulama, tapi juga sahabat kita, teman kita. Karena di kisah hadis itu dikatakan orang-orang yang dulu sholat berjamaah, mungkin iftar jamaah, ngaji bareng, nyari temannya nanti di surga. Kalau nggak ketemu, itu dia minta kepada Allah untuk diizinkan mencarinya di neraka, nanti Allah izinkan mengeluarkan orang itu dari neraka. Dan itu hadisnya ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim. Ini yang disebut syafaat. Bahkan tidak ulama, cukup teman aja udah bisa beri syafaat. Gitu Pak Yayan ya? Ya. Yang ketiga yang tadi Buya belum terjawab. Orang mati bunuh diri. Takdir ya. Orang takdir. Bunuh diri, ini ada 2 jenis. Ada yang menghalalkan mati, maka dia sudah kufur tapi tidak murtad. Ada yang dia tidak menghalalkan tapi ingin mencari menghindar dari suatu masalah dan dia putus asa kepada Allah. Maka dosa dia 2, dosa putus asa
dan dosa bunuh diri, zalim kepada diri sendiri. Bagaimana nasibnya? Dalam hadis itu, ini banyak disalahpahami orang juga, bahwa Nabi ketika ada orang mati bunuh diri, Nabi mengatakan, sallu alaih, sholatlah kamu kepadanya, tapi aku tidak menyolatkannya. Ini orang banyak salah paham, dikira gak boleh nyolatin orang mati bunuh diri. Enggak. Hadis itu justru Nabi tidak tega, karena Nabi melihat nasib orang yang bunuh diri itu sangat parah. Nabi nggak tahan berdiri di hadapannya, karena Nabi itu diperlihatkan hakikat-hakikat orang. Jadi orang yang bunuh diri ya susahlah hidupnya, karena dosa besarnya berburuk sangka kepada Allah dan zalim kepada diri sendiri, kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agak susah. Jadi kita nunggu syafaat terakhir dari Rasulullah aja nanti, kalau dia memang masih ada syahadat di kalbu. Ya, terima kasih Buya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Saya mau tanya, kalau misalnya kita melaksanakan puasa Daud, terus tiba-tiba masuk bulan Syaban, apakah puasa Daud itu harus kita hentikan dulu atau bisa sampai menjelang Ramadan? Kita betul. Sama. Ya, pertanyaan bagus. Ini larangan berpuasa setelah nisfu Syaban itu hanya bagi orang yang tidak biasa berpuasa. Adapun yang sudah biasa Senin Kemis, puasa Daud, maka yang dilarang cuma satu aja, puasa di hari Syak. Syak itu kalau lagi nanti NU Muhammadiyah kan debat terus tuh, kapan penentuan puasa. Jangan puasa di hari itu. Gitu ya. Hari apa itu? Maksudnya gimana tuh, Buya? Jadi misalnya nih NU nih berbeda pendapat mengenai satu hari sama Muhammadiyah. Pemerintah belum memutuskan lewat tim isbatnya. Jangan lihat puasa dulu di hari tersebut. Kecuali pemerintah dengan tim isbatnya sudah menetapkan. Ya. Karena saya termasuk yang sepakat dengan tim isbat pemerintah ini, terlepas pemerintah, jadi nggak ada urusannya dengan cebong dan kampret ya. Itu dengan sistem. Jadi tim isbat ini menggabungkan dua sistem, yaitu melihat bulan dan hisab. Maka lebih valid daripada hisabnya Muhammadiyah dan lebih valid daripada ru'yahnya dan hisabnya Allah. Terima kasih Buya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Gimana Ustaz? Pak Haryadi? Cukup? Assalamualaikum Buya. Oh, masih lanjut ya. Waalaikumsalam. Maaf Buya, saya mau bertanya, ya mudah-mudahan Anda selalu dirahmati Allah, amin ya rabbal alamin. Buya, bolehkah Buya merangkum secara rinci waktunya, amalan-amalannya apa saja dari hadis yang tadi disebutkan, dari hadis dhaif, hadis sahih. Jadi mohon Buya rangkum dan menganjurkan amalan apa saja secara rinci, waktunya misalnya di bulan Sa'ban ini. Begitu Buya. Maaf Buya. Ini ada rekamannya Pak Haryadi ya. Mungkin nanti dikasih aja ke siapa yang nanya. Insya Allah ada, kalau nggak salah malah ada yang di YouTube-nya. Oke, jadi karena saya udah ngulang dua kali, ya, saya udah ngulang 2 kali. Hadisnya sangat banyak dan ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Yang dianjurkan di dalamnya adalah qiyamul lail, sholat berapa rakaat saja, itu disebut amal zahir. Lalu ada amal yang batin, yaitu amal qalbu, tidak riya dan tidak menaruh kebencian, pemusuhan dalam hati. Itu kata sederhananya. Ya. Iya Bu ya, maaf tadi mengikuti dari awal, cuma di kebiasaan di musola kami ya, itu ada yasinan, terus 3 kali, terus apa lagi tuh, sholat tasbih. Nah, mungkin amalan untuk berjamaah Bu ya. Iya, saya tanya, yasinan itu bagian dari menghidupkan malam kan? Iya. Terus sholat tasbih boleh nggak malam di Syaban? Boleh Bu ya.
Terus masalahnya apa? Ya Nggak ada masalah nggak ada berarti. masalah. Nah, Nggak ada masalah berarti. Ya, gitu ya. ya. Jadi yasinan, Nabi tidak melakukan. Nabi tidak melakukan itu bukan berarti tidak boleh, ya. Yep. Kan Nabi terlalu banyak amal beliau untuk kita lakukan. Misalnya kayak Yasin, bukannya orang yang melarang ini membolehkan tawasul dengan Quran. Orang yasinan pakai Quran itu tawasul dengan Quran. Katanya tawasul dengan orang mati nggak boleh. Ya udah sekarang tawasul dengan Quran, dan tawasul dengan Quran itu dibolehkan oleh Albani, dibolehkan oleh Fauzan yang mengharamkan dan memusyrikkan pelaku tawasul, dibolehkan oleh Ibnu Taimiyah, dibolehkan semua. Itu disebut dengan tawasul bil a'malis salihah yang ada dalam Kitabut Taubah, hadis terakhir di Riyadhus Shalihin, cerita tentang 3 orang yang terjebak masuk gua lalu kemudian bertawasul dengan amal soleh. Nah, jadi itu termasuk bertawasul dengan soleh. Kan Yasin pertama apa, kedua, ketiga. Kalau saya punya amalan sendiri, jadi saya nggak pakai yasinan, ya. Saya punya amalan sendiri, bukan berarti saya kemudian membid'ahkan yasinan itu. Itu hanya pilihan aja. Teman kita kalau yang hafiz Quran, dia malah khataman Quran malam itu. Itu pilihan, ya. Yasinan itu karena akrab bagi orang-orang awam dan isinya mencakup penciptaan awal sampai akhir, maka ulama kita memilihkan itu. Ditambah dengan hadis Imam Tirmizi bahwa Yasin qalbul Quran, Yasin adalah qalbul Quran, meskipun hadis dhaif. Jadi kira-kira gitu ya, amalan di malam Sya'ban itu kalau kita emang tidak bisa mengkorelasikannya dengan dalil, cukup kita tawakuf. Saya nggak tahu. Tapi kalau kemudian kita sudah tahu begini, ya kita hargai kalau itu terjadi. Ya gitu ya kira-kira ya. Allah maafkan. Kita memang yang repot itu dengan orang yang dikit-dikit nggak boleh. Nah, terus bilang tadi Nabi tidak melakukan. Nah itu saya gregetan kalau ada orang yang kayak gitu ya. Bersyukur antum tadi nanya ya, supaya antum bisa gregetan juga sama orang yang begitu. Jadi banyak hal-hal yang tidak disebutkan secara spesifik di dalam hadis, tapi ketika kita teliti ternyata dia diambil dari sebuah hadis. Nah, salah satunya amalan-amalan yang ada di Sya'ban. Maka saya bisa jamin lah bahwa tradisi yang ada di kalangan ulama kita mengenai Sya'ban itu salah satu tradisi yang baik, sunnah hasanah yang dihidupkan oleh ulama-ulama dulu ketika memasuki bulan-bulan ini. Ya, semoga mereka-mereka yang pernah menghidupkan tradisi ini Allah berkahi. Dan teman-teman kita yang tidak mengerti, ya Allah ampuni fatwa-fatwa mereka yang keliru itu, ya. Amin ya rabbal alamin.